kesempatan yang diberikan kepada saya. Malam ini kita akan bicara topik mengenai osteoartritis. Ya mungkin yang paling sering adalah nyeri lutut. Walaupun nanti kita lihat OA itu tidak hanya di lutut ya. Kemudian kita juga akan bicarakan mengenai osteoporosis, di mana kapan itu mulai terjadi. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan, tidak usah nunggu sampai selesai, nggak apa-apa, biar bisa lebih gayeng tanya jawabnya. Ya, oke, saya kira saya mulai dulu aja mengenai nyeri lutut dulu ya. Siapa yang mau cerita sedikit mengenai nyeri lutut? Silahkan. Kalau ada yang mau cerita. Dok, posisinya miring, Dok. Oh ya. Ya. Silahkan, siapa yang mau cerita dulu mengenai nyeri lutut? Ada nggak yang punya gangguan tentang nyeri lutut? Sebenarnya Ibu Mina ya sakit lutut ya, tapi belum join. Malam dokter. Ya. Saya boleh cerita? Boleh. Saya memperkenalkan diri, saya Ibu Liana. Ya. Dari Santa Agustinus di Tangerang, Karawaci. Ya. Saya nyeri lutut, Dok, kata dokter ortopedi, saya nggak diperiksa, tapi saya disuruh berdiri, suruh dilihat katanya kakinya. Nah, saya bilang yang lebih sakit di sebelah kiri, pakai jalan sakit, naik tangga sakit, begitu dokter. Terus dia bilang ya udah, dia bilang ini udah penyakit alami lansia, udah kekurangan pelumas katanya, begitu dokter. Terus udah begitu aja karena saya ke dokter BPJS. Terus katanya dokter itu nanti ke dokter Alex ya, gitu. Dokter Alex ini bagian itu apa tuh namanya tuh yang dipakein listrik tuh namanya apa, Sar? Apa sih tuh yang dipakein inframerah, merah gitu, seperempat jam, sebelah kiri, sebelah kanan, gitu dok. Oh, di sinyal ya. Begitu di terapi. Ya. Boleh tahu, Bu Liana, sekarang umur berapa ya? Saya umurnya jalan 70 dokter. Waduh, 70 hebat ini. Saya kalah nih ya. Iya. Terus dia bilang, dokter Alex itu mau obat nggak? Enggak, saya nggak mau makan obat, takutnya ntar kena lambung karena saya ada lambung. Saya bilang saya mau di terapi aja. Jadi udah di terapi 8 kali, satu paket 4 kali tuh dok, ya kan? Pakai lampu merah, terus pakai apa lagi kayak yang ditusuk-tusuk begitu. Ya, terus hasilnya gimana? Kayaknya sih biasa aja dokter. Nah, udah ke-8 kali tuh ada yang terakhir yang satu paket lagi lain, bukan begitu. Tapi maksudnya pakai listrik juga gitu. Nah, disuruh balik lagi ke dokter ortopedinya. Tapi saya nggak terusin karena saya masih mengajar. Kalau pagi saya nggak bisa izin terus. Jadi saya di stop sampai sekarang. Jadi cuma 8 kali terapi begitu. Tapi nggak ada hasil. Maksudnya masih ada sakit itu apa karena belum dilanjutin ya, nggak ngerti dah. Ya, baik. Ini dia bilang penyakit lansia ini udah alami. Jangan jalan, jangan turun naik tangga gitu. Oh ya. Ini Bu Yeni Chandra ada enggak ya dari Palembang ya? Terima kasih dokter. Sama-sama Bu Liana. Ya.
Bu Yeni Chandra ada nggak ini dari Palembang? Ya ada. Atau mungkin yang mau cerita yang lain, satu kali lagi, boleh? Satu lagi yang mau cerita. Maaf ya Pak Dokter, selamat Ya, malam. selamat malam. Pak Dokter, saya ini entah kenapa sakit sendi-sendi, tulang-tulang semua ini, bukan lutut, sendi semua Pak Dokter. Waduh. Saya ke dokter, katanya sakit asam urat, kolesterol, katanya gitu Pak Dokter. Semua sendi itu lutut juga. Iya. Terus Kaki, badan, semua Pak Dokter. Waduh. Ini jari-jari tangan? Jari tangan iya juga Pak Dokter. Juga. Oke. Iya. Terus ini sini leher? Kalau leher nggak seberapa, cuman tubuh gatal, tubuh kepala gatal, badan juga gatal. Entah kenapa Pak Dokter. Udah pulang balik ke dokter. Kalau boyok gimana Bu Farini? Iya Pak. Boyok gimana boyok? Pinggang. Oh pinggang sih nggak apa-apa Pak Dokter. Jadi nggak semua Pinggang ya? sih nggak apa-apa. Nggak semua sendi ya? Iya, cuma sendi kaki yang paling sakit sama Kaki itu mana? Lutut atau kayak? Enggak, di ini betis, urat di betis ini. Betis. Bukan di sendi lutut. Bukan di betis sakitnya ini uratnya. Mau urat seperti kram atau gimana kok nyeri? Kram sering kram. Oh, sering kram. Ya. Lu tadi katanya semua sendi. Sekarang iya, sendi itu enggak badan apa-apa. juga iya. Ya. Maaf, Bu Farini umur berapa, Bu? Umur 71, Pak Dokter. Waduh, 71, hebat ini ya. Oke. Ya. Oke ya, kita mulai dulu ya. Ya, terima kasih ya Pak Dokter. Ya, oke. Kita mulai slide pertama. Ya, itu gambar sebelah kiri, kita mulai osteoartritis ya. Mungkin nanti kita bisa bandingkan itu yang gambar sebelah kanan tuh osteoporosis, tulangnya pada kropos ya. Oke, next slide. Next slide. Ya, ini kalau kita lihat sendi ya, gambar sebelah kiri ya, kalau kita lihat tuh, nah itu ada yang merah ini bantalan sendi ya, yang merah. Kemudian di sebelah kiri itu ada ligamentum, juga yang di sebelah kanan ya. Nah, kemudian yang hitam itu yang namanya adalah synovial membran ya. Nah, ini sendi kalau kita lihat. Terus yang warna jambon itu cairan sendi ya. Nah, ada cairan sendi ya. Oke, synovial membran ini tempat untuk produksi cairan sendinya ya. Oke, ini sendi ya. Kalau sebelah kanannya ini tulang ya, kita bisa lihat tuh ya. Ada tulang bagian atas, bagian leher, bagian tepi tulangnya ya, terus di dalam itu ada sumsum tulangnya ya. Kemudian ada aliran darah. Oke, next slide. Ya, kita lihat osteoartritis itu biasanya timbul biasanya di atas umur 50 tahun. Ya, kalau perempuan setelah postmenopause, jadi biasanya pada umur di atas 50. Kalau laki-laki biasanya juga di atas 50, tapi bisa juga di 60. Ya.
Kalau perempuan menopause, laki andropause ya, biasanya di sekitar mungkin 60. Kemudian OA juga bisa karena akibat trauma, misalnya olahraga. Olahraga badminton ya. Nah, itu kan loncat-loncat. Nah, ini sendi lutut sering terkena ya, atau mungkin olahraga basket. Nah, atau angkat berat. Nah, ini ya, ini yang menyebabkan osteoartritis ini timbul ya. Nah, osteoartritis yang paling sering adalah lutut, tapi bisa juga di sendi-sendi tangan. Ya. Bisa juga yang sering di leher. Bisa sering juga di boyok ya, atau di pangkal paha ya. Oke. Nah, mungkin kita lihat sedikit ya, yang osteoporosis ini juga begitu ya, efek karena umur ya. Nanti kita lihat ya, kropos itu seringnya juga gitu karena umur ya, di atas 50. Kalau perempuan setelah postmenopause, kroposnya cepat gitu ya. Ya, yang laki juga gitu, agak sedikit lambat ya, tapi begitu menopause, waduh cepat sekali ya. Oke, jadi pengaruh yang lain kalau di sini olahraga yang kentrok-kentrok itu menyebabkan gangguan, tapi kalau di osteoporosis olahraga ini sebetulnya cukup malah menguntungkan ya. Ya. Oke. Next slide. Ya, gimana? Siapa yang mau tadi Bu Liana ya cerita ya mengenai OA, biasanya ada nyeri lutut ya tadi untuk berdiri, untuk duduk, untuk mau berdiri, jalan, naik tangga nyeri ya lututnya ya. Itu OA. Terus kalau juga yang sering itu jari-jari tangan. Nah, biasanya pagi hari bangun tuh kaku. Ya, nanti setelah digerak-gerakin, waduh enak ya, nggak kaku lagi gitu ya. Itu OA. Nah, coba tapi siapa yang mau cerita sedikit? Tadi Bu Liana umur 70, Bu Farini umur 71. Dugaan saya mesti sudah kropos. Nah, kira-kira kalau osteoporosis gejalanya apa? Mungkin siapa yang mau cerita sedikit gejalanya apa? Kalau A tadi nyeri untuk jalan, naik tangga sakit, kaku semua sendi-sendinya, ya. Tapi nanti setelah digerak-gerakin, rasanya enak, lemes. Nah, sekarang kalau kropos gejalanya apa kira-kira? Nggak apa-apa, salah nggak masalah. Siapa yang mau jawab? Bu Liana atau Bu Farini atau siapa? Gimana kira-kira? Dokter, Apa? saya nggak ngerti yang namanya osteoporosis dan artritis itu. Aku tidak tahu bedanya. Oh gitu, Bu Liana. Nggak tahu Kalau gejala. OA itu nyeri lutut, Hmm, ya bisa juga nyeri di leher atau di boyok, osteoartritis. Itu radang sendi. Aku cuma di lutut aja, yang lainnya Ya. enggak. Nah, tapi kalau umur 71 biasanya ada kropos, Bu Liana. Oh gitu, berarti aku juga kropos kali ya. Aku nggak. Iya. Iya, nanti kalau difoto kelihatan kroposnya itu. Nggak ada gejala ya kroposnya. Gejalanya apa? Nggak tahu ya. Kalau Bu Farini gimana Bu Farini? Ada gejala nggak kira-kira kropos? Kakinya untuk berjalan sakit, dokter. Nah, itu yang sakit mananya? Lutut atau mana? Kaki, dokter. Kaki ya. Ya. Tapi
Apakah kakinya keropos? Enggak tahu juga dokter, nyeri aja. Ya. Ya. Jadi, mungkin teman-teman harus hati-hati. Osteoporosis ini penyakit tanpa gejala. Ya, tidak seperti radang sendi OA tadi, osteoartritis ya. Jadi orang keropos, maaf nih Bu Liana, Bu Arini, rasanya aman-aman aja, saya nggak ada keropos. Nah, tapi banyak teman-teman di Jogja ya, tahu-tahu keluar dari kamar mandi jatuh, loh, dicek patah tulangnya, ya. Ada juga yang baru jalan, tahu-tahu jatuh, nggak taunya patah tulangnya, ya karena keropos, ya jadi hati-hati, oke ya. Ya, Pak. Jadi kalau tadi di lutut ada nyeri, kalau di leher atau di boyok itu juga rasanya pegel-pegel, kaku gitu ya. Tapi kalau osteoporosis nggak ada gejalanya. Ini yang harus hati-hati. Ya, oke, next slide. Ya, itu kita perhatikan. Ya, di gambar sebelah kiri itu gambar lutut ya. Yang sebelah kiri normal tuh. Ya, kelihatan jelas ya cairan sendinya, sinovialnya, ligamentumnya, dan tapi kalau sebelahnya kita lihat gambarnya sudah sendinya sudah nggak karu-karuan ya, keluar pengapuran ya. Tadi yang gambarnya merah itu tempat bantalan sendinya itu yang kena ya. Itu pada OA. Nah, nanti ada lagi yang kena itu di kapsulnya, di sinovial membrannya, itu RA, ya beda. Nah, tapi yang paling sering itu kalau OA itu pada orang tua di atas 50. Tapi kalau RA itu biasanya umur sekitar 40-an, jadi beda ya. Dan kenanya tadi kalau OA itu di bantalannya ya. Tapi kalau RA, rheumatoid arthritis, itu di sinovial membrannya, tempat produksi cairannya. Nah, gitu kira-kiranya ya. Dan kembali lagi, OA yang paling sering adalah di jari-jari tangan, di lutut, atau mungkin di sendi-sendi leher, atau di boyok, bisa juga di pangkal paha, atau jari-jari kaki bisa juga ya. Jadi kira-kiranya begitu ya. Oke, kita lihat ini gambar yang di sebelahnya, itu gambar tulang, yang satunya masih bagus, lubangnya kecil-kecil, tapi yang keropos, waduh, lubangnya gede-gede ya. Oke, kita lanjut dulu. Slide-nya, ya. OA ini kira-kira bahaya nggak? Siapa yang mau jawab? Kira-kira OA ini bahaya nggak? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Salah nggak apa-apa. Ayo, ada siapa di sini? Silahkan kalau mau jawab. Jadi OA ini sebetulnya tidak berbahaya, ya, cuma jengkelkan, ya. Cerita Bu Liana dilakukan terapi pakai sinar. Tempo hari Bu Yeni Chandra juga dari Palembang kontak-kontak sama saya juga begitu.
Saya kaget loh, kok hanya dikasih terapi sinar, nggak dikasih obat, nggak dikasih suntik oli, nggak diberikan anti radang dan sebagainya. Ya, jadi OA itu prosesnya kemungkinan mekanis tadi karena ngelunjak-ngelunjak ya, sehingga lututnya kena, ya. Terus terjadi peradangan. Nah, ini proses OA. Ya. Jadi Bu Liana, Bu Farini dan sebagainya nomor satu biasanya karena ini proses radang itu bisa diberikan obat anti radang. Nomor dua bisa tadi dilakukan fisioterapi, diberikan sinar, ya. Karena kurang oli, olinya habis, itu kita biasanya berikan oli juga, ya, supaya enak anunya, ya. Nah, sekarang gimana kira-kira untuk ngecek saya itu kena OA atau bukan, ya? Mungkin bisa minta tolong teman-teman sambil duduk, kakinya diungkang-ungkang, ya, handle gitu. Sudah semua? Sudah? Sudah semua kakinya? Tangannya, nah setelah itu ditaruhkan di atas lutut. Nah, coba terus setelah itu kakinya digerak-gerakan. Siapa yang mau cerita yang dirasakan apa? Ada yang mau cerita? Siapa ya yang mau cerita ya? Saya dokter. Ya. Apa? Kalau puncak-puncak kakinya begitu agak ringan kayaknya sakitnya begitu. Ya. Tapi tangannya kerasa apa? Di tangan dia taruhin di atas lutut. Terus digerak-gerakin. Terus digerak-gerakin. Tangannya di atas lutut ya? Iya. Tangan taruh di atas lutut coba. Terus kakinya digerak-gerakin. Apa yang kerasa? Tangannya kayaknya enggak ada. Rasanya belum ketahuan tangannya dokter, cuman lututnya aja agak ringan gitu. Yang lain mungkin? Yang lain ada yang mau cerita? Kerasa kretek-kretek enggak, Bu Liana? Kerasa, Dok. Kerasa ya? Ya. Nah, itu salah satu tanda kalau kita sudah mulai kurang oli. Iya. Oh, gitu ya, Dok. Maaf, dengan Bu siapa, Bu? Dengan Ibu Heni dari Jakarta, Dok. Maaf, Bu Heni umur berapa? 62. Mestinya sudah post menopause juga, ya. Iya. Kalau melakukan gerakan yang cepat, jalan cepat itu berasa nyeri lututnya. Iya. Demikian juga kalau turun naik tangga juga ya. Tapi kalau jalan yang datar terus nggak terlalu cepat-cepat masih oke, nggak berasa sakit. Iya, itu tanda-tanda sudah kurang oli. Jadi sekali lagi terapinya bisa kasih obat anti radang, bisa fisioterapi, bisa diberikan oli. Ya, combine. Ya, ini kembali lagi OA ini dari sisi medis kita hanya bersifat merawat. Merawat. Ya, Dok. Ya, bukan istilahnya menyembuhkan itu tidak, tapi merawat. Nah, ini memang menjengkelkan ini OA ini, ya. Tapi betul, ya jangan tetap harus olahraga, ya. Nah, nanti kita lihat olahraga yang bagus apa. Oke ya.
Terus kita lihat sekarang gambar osteoporosis ya, itu lihat di grafik ya. Nah, kalau kita lihat grafik ada yang merah, ada yang biru. Ya. Nah, ini kita lihat di umur 30, nah, semua mulai menurun, baik yang laki atau perempuan. Ya. Nah, yang merah ini yang perempuan nih. Begitu dia umur 50-an kira-kira, langsung merahnya anjlok. Iya. Tapi kalau laki turunnya pelan-pelan. Iya, Mas, bagus. Iya. Ya. Nah, ini begitu umur 50 sudah tanda-tanda keropos. Nah, ya. Nah, untuk ini jangan lupa minum kalsium nanti. Ya. Minum kalsium. Ya. Nanti sebentar. Kalau pada UA tadi, kembali lagi karena itu ada proses radang, biasanya kita akan berikan satu anti radang, ya toh. Kedua, baik anti radang itu bisa lewat suntik ataupun lewat tablet. Terus yang kedua bisa di fisioterapi, tadi pakai sinar merah dan sebagainya. Yang ketiga bisa kita tambahkan suntik oli. Nah, sekarang kalau keropos itu yang kita perlukan adalah kalsium. Ya. Nah, ini yang untuk kalsium ini nanti harus diminum terus, ya. Tadi Bu Arini cerita betisnya, wah rasanya kenceng dan sebagainya, ya. Nah, sering kram dan sebagainya, ya. Nah, kita umur tadi di grafik sudah kelihatan di atas 50 sudah mulai kita tanda-tanda keropos. Sebetulnya mulainya itu sebetulnya di umur 30, bukan 50, tapi 50 itu anjlok sekali, ya. Nah, untuk kalsium ya nanti ada bermacam-macam kalsium ya. Yang namanya kalsium karbonat, ada juga yang namanya kalsium sitrat ya. Nah, kalsium sitrat ini lebih bagus dibandingkan yang karbonat ya. Nah, tapi sitrat ini harganya bisa jauh lebih mahal ya. Tapi untuk orang-orang tua kalsium sitrat itu lebih bagus karena penyerapannya lebih bagus di usus dibandingkan kalsium karbonat. Ya. Kemudian cari kalsium yang mengandung juga vitamin D. Ya. Nanti kita juga akan sedikit bicarakan vitamin D, tapi bukan untuk membantu penyerapan, tapi karena itu kekurangan vitamin D. Jadi beda ya. Vitamin D di dalam kalsium itu untuk membantu penyerapan. Tapi vitamin D yang jauh sangat kurang, nanti kita akan lihat ya di slide, itu banyak efeknya juga. Ya. Oke. Kemudian cari juga kalsium yang mengandung magnesium, mengandung zinc, dan sebagainya. Ya. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan. Santai aja. Dok, tadi yang aman untuk lansia, kalsium yang apa, Dok? Bukan aman, lebih bagus. Lebih bagus kalsium apa sih? Sitrat.
Sitrat ya. Tapi itu mahal. Tapi kalau yang murah karbonat. Iya. Ya. Yang tadi dokter sebutin ada kalsium sitrat, vitamin D, mangan, sama zinc. Itu untuk orang yang mahnya rada sensitif itu gimana dok? Aman apa enggak? Mestinya kalau kalsium enggak begitu masalah. Nanti vitamin D itu sering ganggu mah. Ya, tapi kalau itu ganggu mah, ya nanti kita kasihin obat mah juga combine. Ya, jadi kembali lagi cari kalsium sitrat yang mengandung vitamin D, tapi cuma kecil, ya mungkin 200 unit atau berapa, ya mengandung magnesium, zinc dan sebagainya. Tapi kalau itu mahal, cari kalsium karbonat, ya. Ya sama juga yang mengandung vitamin D, mengandung magnesium, mengandung zinc dan sebagainya. Ya, harganya bisa 3 kali lipat. Tetapi yang sitrat itu lebih bagus karena penyerapannya lebih bagus. Ya, nanti minumnya 2 kali 1. Ya. Antara 1000 mili sampai 1500. Jadi tiap tablet biasanya sekitar 500 mili sampai 600 mili. Jadi minumnya 2 kali 1. Itu ada yang tanya lagi? Dokter, aku mau tanya ya. Aku minum Viostin ini. Boleh nggak? Oke, Viostin ya. Nanti enggak apa-apa. Itu nanti saya lihat isinya, tapi istilahnya nanti saya lihat ya, Viostin isinya apa. Vitamin D-nya aku minum ini, Dok. Vitamin D. Oke, itu yang berapa unit? 1000 unit. Oke, enggak masalah. Ya, nanti kita bicarakan vitamin D. Ya, vitamin D itu bisa sampai 5.000, bahkan ada yang 10.000 dan sebagainya. Tapi kalau ada gangguan mah, 1000 unit atau 2000 unit aja tiap hari. Ya. Oke, nanti soal Viostin kita lihat dulu isinya apa. Tidak apa-apa, tapi kita lihat bisa nggak Bu dibacain itu Viostin isinya apa di situ. Dok, saya mau nanya, boleh? Ya, boleh, silakan. Mami nggak kelihatan. Suara saya kedengeran ya, Dok? Ya. Gimana? Saya mau nanya. Tadi itu kalau osteoporosis itu diketahuinya gimana ya, Dok? Ya, maksudnya apakah melalui lab, melalui foto ronsen, atau melalui apa ya, USG apa? Ya. Terus kedua, apakah osteoporosis itu homogen di seluruh tubuh, misalnya untuk seseorang yang mengalami osteoporosis itu dia akan homogen di seluruh tubuhnya, atau ada tulang-tulang tertentu yang diperkirakan akan mengalami osteoporosis itu yang paling besar, di lutut kah, di tulang lengan kah, di mana maksud saya yang akan didetek oleh laboratorium atau ronsen atau apa. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, sekarang sudah ada alat foto untuk ngecek osteoporosis. Ya, biasanya yang kita foto adalah di bagian boyok atau di pangkal paha. Ya, bisa juga di ini pergelangan tangan sekitar, tapi ini jarang. Kita biasanya kalau foto 2 tempat, di boyok atau pangkal paha. Nah, nanti gambarnya akan keluar merah, kuning atau hijau. Ya, kalau kuning berarti sudah mulai kropos. Merah berarti kropos. 500 mili. Kalau merah berarti kita anggap semua seluruh tubuh kropos. Gitu ya. Mangan, magnesium. Terus apa lagi tuh? Mangannya berapa, magnesium berapa, zinc berapa? Vitamin D. Vitamin D-nya berapa, ada nggak? Viostin ada nggak? Itu apakah, Dok? Gimana? Ya. Apa osteoporosis itu di level kuning itu
menjadi sangat berbahaya atau seperti level merah yang harus hati-hati merah. Ya, yang harus hati-hati merah, kuning merupakan tanda itu sudah mulai start propos. Ya. Tapi apakah nanti bisa di recovery kalau yang level tersebut? Kalau level kuning bisa di recovery, kalau level merah itu sudah ya lebih rendah atau gimana? Ya, merah lebih berat proposnya. Mengandung glukosamin 5.000 mili, chondroitin, sulfat, vitamin C. Jadi kalau fotonya merah, hati-hati. Tadi saya katakan gejala osteoporosis tidak ada. Jadi banyak teman-teman yang tiba-tiba 10 mili jatuh atau apa ya enggak ada apa-apa bisa patah. 5. Tapi seringnya 5 gram. Ya, gram. tergelincir terus patah. Foto laboratorium gitu mahal nggak? Mahal berapa kira-kira kalau boleh tahu? Kalau laboratorium nggak bisa tahu. Ya, paling kita hanya lihat kadar kalsiumnya berapa. Tapi kalau di foto ada fotonya khusus ya di XA ya, itu kita bisa kelihatan gambarnya. Grafiknya merah, kuning atau hijau. Ya. Sekali foto itu barangkali sekitar di 750-an ribu lah kira-kira itu. Ya, untuk yang osteoporosis. Ya. Oke. Itu satu poin misalnya di pangkal paha atau di mana, Dok? Maksudnya biasanya dua tempat. Biasanya 2 tempat. Ya, bisa 3 tapi nggak usah 2 aja. Ya. Oke, terima kasih, Dok. Ya. Dokter Fiostin aku bisa bacain ya. Ya, boleh Bu. Kalau Fiostin di situ ada glukosamin. Oke. Mili, terus chondroitin, sulfat. Iya. 100 mili, vitamin C 50 mili, mangan 50 mili, magnesium 10 mili, sin 5 mili. Nggak ada kalsiumnya? Nggak ada, adanya glukosamin. Ah, ini dia. Ini bagus. Ini. Berarti Fiostin itu bukan untuk kropos. Itu untuk OA. Karena mengandung glukosamin dan chondroitin. Hanya dari sisi medis itu boleh minum lanjut, boleh enggak. Karena ada yang berhasil, ada yang tidak. Untuk glukosamin chondroitin. Ya. Nah, sekarang itu lebih banyak diusulkan pakai SMM kalau nggak salah. Nah, di sini ada nggak ya Dokter Mustika atau dokter yang lain nih? Nggak tahu kayak apa. Ya, jadi Bu Liana, ya, glukosamin, chondroitin itu untuk OA, untuk lututnya, bukan untuk kropos. Jadi nanti cari yang kalsium, ya. Kalsium sitrat. Sitrat itu ya, lebih bagus. Jadi kalau beli di apotek bilangnya kalsium sitrat gitu. Iya, cari yang kalsium sitrat. Tapi kalau mahal, cari yang murah nggak apa-apa, yang karbonat. Oh. Ya, karena harganya kalau karbonat itu sekitar 125, tapi kalau kalsium sitrat itu bisa sekitar 350-an. Mahal ya? Ya, hampir 3 kali lipatnya. Tapi ya. Lebih bagus ya. Tapi lebih bagus karena penyerapan di usut untuk orang tua lebih bagus. Terus kalau udah beli kalsium sitrat, yang Fiostinnya itu tetap dimakan, Dok? Boleh, boleh.
Diminum boleh. Oke. Ya, lanjut. Ya, makasih ya dokter. Ya, sama-sama. Vitamin ininya juga boleh dimakan, dilanjutkan. Boleh, lanjut. Tiap hari satu-satu ya, 1000 unit itu. Ya, Makasih ya dokter. ya, sama-sama. Ya Pak Dokter, saya mau nanya ya Pak Dokter. Boleh, Bu. Ini Pak. Maaf dok, kalau glukosamin sulfat 1500 itu untuk apa ya dok? Untuk tulang atau untuk sendi? Untuk sendi. Glukosamin untuk sendi, Bu. Bagus. Ya, tadi seperti Bu Riana itu Viostin sama. Oh, ini vitaminnya ini Pak. Kasih tahu sama dokter. Bukan untuk kropos. Kalau kropos itu kalsium. Oh. Jadi kalau minum glukosamin sekalian sama kalsium boleh dok? Boleh, boleh. Kalsium. Jadi vitamin kalsium yang bagus apa ya dok? Kalsium yang sitrat. Nanti kalau bisa cari yang sitrat. Cuma harganya lebih mahal. Kalau yang murah, cari yang karbonat, nggak apa-apa, boleh. Nggak usah mikir murah atau mahal. Yang penting minum kalsium. Kalau umur 71 dosisnya harus berapa itu dok? Kalsiumnya berapa IU kira-kira? Kira-kira 1000 sampai 1500 mili sehari. Biasanya per tablet itu sekitar 500 sampai 600 mili, sehingga minumnya 2 kali 1. Nah, sekarang itu yang bagus lagi untuk cegah kropos itu ada yang diberikan suntikan. Ya, itu lebih cepat reaksinya. Cuma lebih mahal lagi. Ya. Dok, saya mau tanya ya dok. Oke. Umur saya 68. Saya sejak umur 60-an pernah periksa juga, udah kena osteoporosis. Jadi dokter menyarankan saya makan Bonviva. Apa perlu kalsium lagi dok? Bonviva 1 bulan 1 kali. Ya, kembali lagi ada 2 macam ya untuk cegah osteoporosis. Ini yang tadi Bu siapa Bu namanya? Saya, Bu Jenny. Bu Yeni. Bu Yeni di Jakarta? Iya, Jakarta Kalideres. Ya, Bonviva. Nah, ini cara kerjanya beda. Jadi walaupun minum Bonviva, kalsium tetap. Ya. Ya. Memang selama ini lutut saya jarang sakit sih. Oh ya, syukur. Kaki saya juga jarang sakit. Kalau waktu kelupaan minum ya, nggak minum, semua pada sakit. Sekarang rutin nggak pernah ngerasain sakit ya lutut semua. Ya. Tetap olahraga itu jalan kaki atau renang atau apa ya. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalsium tetap ya dok. Kalsium tetap walaupun itu pakai Bonviva karena cara kerjanya beda. Ya, kalau kalsium ini bahannya, ceritanya bahannya. Nah, bahannya ini tetap perlu gitu. Iya. Ya. Makasih ya dok. Ya, ada. Budi, Suster Stefani mau ada angkat tangan tuh, dia mau bertanya. Ya. Silakan Suster. Silakan Suster Stefani. Malam Suster. Gimana, Esther?
Ya, silakan kalau mau tanya. Ya, malam dok. Ya, selamat malam. Ya dok, saya umur 68. Yang diceritakan tadi itu saya belum merasakannya, belum ada keluhan. Tetapi kalau untuk pencegahan kalsium sitrat atau kalsium karbonat, apakah bisa diminum walaupun tidak ada keluhan saat ini untuk pencegahan? Ya, kembali lagi saya ingatkan, maaf dengan Pak siapa? Herman dok. Pak Herman di Jakarta? Di Palembang. Palembang ya. Kembali lagi, tadi saya beritahu untuk osteoporosis atau kropos itu nggak ada gejalanya Pak Herman. Oh, oke. Tanpa gejala ya. Jadi di atas 50 atau apalagi sekarang sudah 68 itu harus minum kalsium. Iya dok. Oke. Ya. Mau pakai yang sitrat boleh, mau pakai yang karbonat boleh. Ya. Baik dok. Ya gitu Pak Herman. Oke. Terima kasih dok. Sama-sama. Ada yang lain? Kalau enggak, next slide. Dokter. Ya, silakan. Kalau untuk wanita yang melahirkan lebih cenderung kena osteoporosis ya? Lahirkan kan masih umur sering melahirkan gitu. Iya, tapi kan umurnya kan masih di bawah 50. Ya, tapi setelah 50 dia lebih cenderung maksudnya osteoporosisnya lebih parah ya. Apakah ada hubungannya nggak, Dok? Sebetulnya enggak ya. Selama waktu hamil atau apa, kalsium kan juga berguna untuk anak-anak. Jadi kalsium itu sebetulnya tidak hanya untuk orang-orang tua, tapi untuk anak-anak umur 0 sampai di 30 itu sebaiknya juga minum kalsium. Ya. Karena di situ untuk pembentukan tulang. Ya. Ya, makasih, Dok. Ya. Oke, ada lagi. Suster, silahkan, Suster. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Iya, saya dengan Heni, 42 tahun dari Depok. Iya. Mau tanya, kemarin tuh kan lutut saya agak sempat sakit. Mungkin pengaruh sering pakai high heel atau mungkin tangga di rumah agak tinggi karena berat badan sih kecil sih dokter, 42 kilo. Katanya kan kalau berat badan gede itu jadi sakit ke lutut gitu ya. Betul ya. Ya, nah saya tuh kemarin minum glukosamin, kata teman tuh kalau lutut minum glukosamin. Iya. Nah boleh. Kalau udah sembuh, kalau udah nggak sakit, glukosaminnya harus diminum tiap hari nggak dokter? Mau dilanjut boleh, nggak apa-apa. Yang penting olahraga, mau renang, mau jalan kaki, ya. Jadi perkuat lutut ini. Ya. Ya. Kalau sering pakai high heel gitu pengaruh nggak ke osteoporosis gitu dokter? Nggak ada hubungannya. Hak tinggi dengan osteoporosis nggak ada. Oke. Terus satu lagi dokter, kalau konsumsi vitamin D itu baiknya umur berapa ya? Dari umur berapa? Kalau nggak ada gangguan mah, saya anjurkan biasanya sampai 5.000 unit per hari per day. Oh, dari umur sekarang ya dok ya minumnya ya? Apa? Gimana? Dari umur sekarang ya 42, nggak usah nunggu 48 ya? Oh, lain loh. Kalsium sama vitamin D beda. Oh, oke. Ya, kalau kalsium itu untuk kropos tulang. Kalau vitamin D, mungkin bisa minta tolong Pak Simon. Gambar vitamin D bisa dikeluarin. Grafik. Sebentar ya. Iya, mungkin. Nah, ini
supaya jelas, karena kadang-kadang memang membingungkan. Tadi saya cerita, kalau minum kalsium, kalau bisa yang ada vitamin D-nya, tapi dosisnya cuma kecil, 200 unit, ya 300 atau 400. Tetapi kalau kita kekurangan, nah ini bisa sampai 5.000 unit, ya. Nah, coba kita lihat sebentar ya. Ini beda ya. Kok kenapa kalau sampai 5.000 unit? Nah, ya benar. Oke. Ya, ya. Ini yang nomor 1. Ini ya, kita lihat di sini ya. Kalau kita kekurangan vitamin D, apa efeknya? Nomor 1, kita sering menyebabkan kanker. Nomor 2, gangguan sendi atau tulang. Nomor 3, metabolik. Metabolik ini seperti diabetes, gangguan tiroid, dan sebagainya. Nah, ini yang paling utama ini. Nah, umumnya kita karena jarang kena sinar matahari, kita akan kekurangan vitamin D. Contoh aja saya misalnya. Saya itu kadar vitamin D-nya awal hanya 17. Padahal normal itu di 30 sampai dengan 100. Nah, saya sekarang sejak sebelum COVID itu, mulai COVID dulu, ketahuan, minum yang 5.000. Karena saya nggak ada gangguan MAH. Tapi pasien-pasien yang ada gangguan MAH, saya biasanya anjurin hanya yang 2.000. Atau seperti Bu Liana tadi 1.000, oke, nggak masalah. Yang penting minum terus, ya. Nah, kita lihat lagi, ini yang lain-lain bisa gangguan kehamilan, ya, lahir cacat, gangguan jantung, ya, dan sebagainya. Tapi yang paling besar itu 3 ini, menyebabkan kanker, gangguan sendi, atau metabolik. Metabolik itu seperti diabetes, tiroid, dan sebagainya. Ya. Oke, next slide. Yang sebelum ini, setelah ini, nah ya ini. Kita lihat di atas itu ada angka 30 sampai dengan terus ya ke kanan itu 100 ya. Di bawah 30 ya itu proteksi terhadap penyakit cuma sedikit kecil sekali. Di sini hanya 1 ya. Tetapi kalau kita di atas 30 bisa 50, 60 dan sebagainya yang terproteksi cukup banyak. Ya, termasuk tadi. Ya, jadi kalau menaikkan seperti saya tadi 17 toh, 35 kan sudah normal. Tapi target saya bukan di 35. Bukan juga di 40. Tapi kalau bisa di 80 atau 90 targetnya. Nah, makanya sampai sekarang saya mesti minum terus nih. Tempo hari sudah naik 23, 30, naik sedikit lagi. Ya, ini saya belum cek lagi. Ya. Nah, itu kira-kiranya. Jadi jangan, sudah 40, saya stop vitamin D-nya, jangan. Naikin sampai 80, 90 enggak apa-apa. Ya. Oke, slide yang satunya lagi. Sebelum ini, nah ya, nah ini kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, sebetulnya vitamin D itu bisa dibentuk oleh tubuh kalau kita kena sinar matahari. Ya, vitamin D akan menjadi aktif lewat lever, lewat ginjal. Ya, dia akan menjadi vitamin D3 aktif. Tapi karena kita nggak pernah kena sinar matahari, ya semua rendah. Ya. Nah, terus yang gambar sebelahnya ini
adalah makanan yang banyak mengandung vitamin D. Ya, silakan nanti dilihat macam-macam ya di situ. Oke, ada pertanyaan mengenai vitamin D? Jadi beda ya. Vitamin D dosis kecil 200 IU itu hanya untuk membantu penyerapan. Tetapi kalau kekurangan, kita minumnya sudah 1.000 atau 2.000, 5.000, atau bahkan 10.000 dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Saya mau nanya dokter. Ya. Artinya kalau unitnya itu ya, kadarnya vitamin D itu semakin tinggi semakin bagus ya dok ya? Selain bagus juga akan mempercepat untuk naiknya. Terus vitamin D itu kan tadi ada angka yang naik terus yang dokter bilang dari 80 berapa ya. Itu artinya kita harus seterusnya minum vitamin D atau nanti kalau kita stop angka itu bisa turun kembali ya dok? Soalnya bisa. Turun kembali bisa. Jadi katakan kita naikkan sudah 80, 90, kita stop ya. Bisa turun lagi. Dulu saya pernah juga gitu. Udah naik 40, loh tiba-tiba turun lagi jadi 33 gitu. Jadi harus minum terus ya dok? Iya, tapi jangan sampai lebih ya. Jangan lebih 100. Biasanya vitamin D itu kurangnya di akhir bulan dokter. Apanya? Vitamin D kurangnya di akhir bulan. Terima kasih dokter. Iya. Dok, jadi kita mesti periksa vitamin D dong, dok, supaya kita tahu kurang apa enggak ya. Ya, kalau mau cek kadar vitamin D bisa. Ya, jadi ketahuan ya kurang apa. Ya. Nah, nanti cari vitamin D yang ada K2-nya, itu lebih bagus. Ya, seperti saya kemarin saya cek cuma 17 di awal. Ya. Banyak. Saya belum pernah mendapatkan pasien kadar vitamin D-nya normal. Semua di bawah 30. Ya. Dokter, aku Liana mau tanya lagi boleh? Boleh. Suster mau tanya enggak suster ini? Vitamin D itu cukup atau tidaknya harus periksa ke dokter, bagaimana caranya? Cek laboratorium. Oh, dicek lab. Iya, nanti ambil darahnya, diambil darah, nanti dicek kadarnya. Bilang mau cek kadar vitamin D gitu. Iya, betul. Iya. Terus kalau kayak saya nih umur hampir 70, itu harusnya berapa dia punya vitamin D-nya ukurannya? 30 sampai dengan 100. Oh gitu. Ya, tapi kembali lagi jangan hanya 35, 40. Naikin sampai 80, 90. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalnya belum cukup, jadi terus ya minum vitamin D yang ya. Seperti tadi 1.000 nggak apa-apa, terus saja minum. Ya. Aku minum yang 1.000 itu. Iya. Ya, terima kasih ya dokter. Ya, sama-sama. Ya, mari suster, nak mau tanya. Suster, bicara, suster. Katanya mau bicara tuh, ditunggu sama dokter. Suster, ngomong aja. Suster, langsung ngomong, suster. Dokter tungguin tuh. Dokter, suster Stefani itu kakak aku. Iya. Suster Stefani itu kakak aku, dia ada di Jogja. Oh, di Jogja. Iya, di apa itu di Santa Ana. Oh, di Santa Ana. Iya,
Ya. Aku bisa tahu dari Suster Stefani bahwa ini ada Zoom malam ini tentang penyakit itu tulang gitu. Nah, ini mau bicara dari tadi nggak bicara. Kenapa ya? Suster Stefani, ditunggu dokter mau bicara apa, Suster? Nanti saya dikasih nomor kontaknya aja ya. Iya. Nomor HP-nya ya? Iya. Nanti kan saya bisa kontak. Coba lihat nomor HP Mami. Uti, ini ada pertanyaan di kolom chat. Oh iya, Pak Dokter. Tolong dibacain aja. Vitamin D, ya Pak Dokter, vitamin D dan sinar matahari bagaimana? Bisa mencukupi enggak ya? Pak Dokter, vitamin D dari sinar matahari bagaimana? Oke, baik. Bisa mencukupi enggak ya? Kalau kita setiap hari kena sinar matahari, mestinya bisa. Tapi kita kan enggak pernah. Jalan-jalan aja pakai topi, jalan-jalan pakai celana panjang, pakai tangan panjang, sehingga nggak kena sinar matahari. Nah, gimana vitamin D mau terbentuk? Takut lagi kulitnya jadi hitam. Terus tiap hari kita ke kantor, nggak pernah kena matahari. Naik mobil lagi. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau bisa, ya. Dokter, ini Suster Stefani nomornya ya, aku kirimin ya. Iya. 628 628 58 58 33 28 15 10. 1510. Waduh, panjang banget. Ini 08 kode kali ya, 08. 2 ini kode 0, 62 ini kode dokter 0, 08 58 33 28 15 10. Oh iya, enggak apa-apa. Nanti minta tolong nanti nomor kontak saya diinformasikan. Ya. Nanti kalau Ya, perlu bisa. Dokter Budi, ini Ibu Ria juga bertanya kembali yang tadi bertanya mengenai yang sinar matahari ya. Bertanya lagi, dokter jika bisa dengan sinar matahari, jam berapa dan berapa lama setiap harinya? Iya, sebetulnya sinar matahari nggak usah terlalu lama ya. Bisa setengah jam, 1 jam cukup. Yang penting continue ya. Mungkin ada yang bilang, oh jam matahari yang bagus itu yang siang, jam 10, jam 11. Tapi menurut saya jam 7, jam 8 masih oke lah, enggak masalah. Yang penting jangan tidak kena matahari. Ya. Tapi jangan takut itu nanti hitam kulitnya. Seringnya kan kita takut. Bukan, padahal sebetulnya enak kena matahari. Ya, sebetulnya bisa. Cuma seringnya karena enggak pernah kena matahari ini jadinya ya, jadi kurang. Oke, ada yang lain? Ibu Luciali mau bertanya nih. Silakan Ibu Luciali. Iya, selamat malam Bu, selamat malam dokter. Ini saya mau tanya, karena tadi saya mau nulis, tapi kecepatan udah enter. Ya, nah, yang saya ingin tanyakan itu biasanya umur pengeroposan tulang itu biasanya umur berapa dokter? Apakah di bawah 50 udah mulai keropos atau setelah kata dokter tadi setelah menopause gitu udah mulai pengeroposan. Terus yang kedua ada lagi yang ingin saya tanyakan itu apakah lupa tadi saya yang lupa saya dokter ini yang pengeroposan tulang dulu nanti sambil nginget nanti saya tanya lagi dokter. Ya.
Oke. Ya, yang sekitar umur berapa gitu. Oh iya, yang mengenai vitamin D. Yang kedua mengenai vitamin D, apakah seperti saya setiap hari kan saya jalan dari rumah saya ke stasiun kerja itu kan jalan kaki. Karena kami di Hong Kong sini lebih memilih jalan kaki ke kereta daripada memakai kendaraan. Oke. Itu jalan kaki. Nah, waktu sebelum COVID, kami kan sering hiking, ya. Oke. Sering hiking. Nah, Ya. saya nggak berani hikingnya itu karena saya pernah ditinggal pernah ditinggal teman-teman itu. Habis itu saya nggak, udah jarang, kebetulan juga udah nggak hiking ya. Di waktu COVID juga ada sih, di waktu COVID, karena di Hong Kong sini kan nggak ada tempat untuk pergi, akhirnya kami memilih gunung. Nah, itu waktu naik gunung itu kaki lutut saya itu lumayan sakit, dokter. Sakit karena mungkin itu sekali hiking bisa 1 minggu itu sakitnya kakinya ya. Kalau kami bilang lutut yang sakit. Waktu naik lutut sakit, tapi waktu udah penyembuhannya itu, kalau kami bilang di sini sakitnya sakit enak. Udah tahu sakit tapi kami masih memilih naik gunung gitu. Udah tahu sakit tapi kami masih tetap jalan naik gunung. Nah, itu sakitnya itu di betis sama di lutut. Waktu naik lututnya yang sakit. Tapi setelah turun waktu penyembuhan, betis yang sakit. Betis yang sakit. Nah, terus sekarang kan udah jarang hiking ya, naik tangga aja kayaknya, apalagi semenjak saya kena COVID ya, naik tangga itu kaki cepet capek, lutut cepet capek, dokter. Iya. Makanya saya tanya, apakah itu termasuk gejala atau bukan? Oke, ya. Terus ada yang tentang vitamin D, itu kan kata dokter bilang sekitar 30 sampai 100 ya, itu normal ya. Iya. Normalnya 30 sampai 100. Nah, terus dokter bilang untuk mengetahuinya itu cek lab. Cek lab ya. Nah, kalau kita kan nggak tahu karena tulang, untuk dapatkan tulang apakah boleh kita, karena sekarang kan kita nggak tahu saya kena pengeroposan apa enggak, boleh minum obat vitamin D itu. Yang sekarang saya minum vitamin kan tiap hari saya minum vitamin C. Terus ada vitamin E. Vitamin E saya nggak tiap hari. Vitamin itu kayak ikan ya, ini dok, deep sea fish oil. Fish oil yang saya minum. Fish oil saya nggak tiap hari. Fish oil saya minumnya tiap pagi. Oke. Vitamin C saya siang, vitamin E saya malam. Ya, oke. Nah, kalau saya tambahin vitamin D lagi, saya apakah boleh gitu, dokter? Oke, ya. Terima kasih, Dok. Maaf, Bu Lucia umur berapa sekarang kalau boleh tahu? Menjelang 48. 48 ya. Maaf. Hampir belum sampai. Belum sampai menopause ya. Kayaknya udah nggak tahu. Udah mulai postmeno ya. Udah mulai. Ya, Pak Simon, grafiknya tadi dikeluarkan lagi bisa? Grafik mengenai osteoporosis. Tadi. Nah, ini Bu Lucia, grafiknya. Yang merah ini yang perempuan, kalau yang biru ini yang laki. Ya, kita lihat di umur 30 ya. Sebetulnya kita sudah mulai start kropos tuh umur 30. Cuma enggak kelihatan. Tapi begitu umur di 50 menopause, yang merah ini anjlok langsung.
cepat sekali keropos. Tapi untuk laki-laki yang biru juga keropos, tapi lebih lama. Jelas ya? Yes. Nah, untuk anak-anak umur 20-30 itu juga perlu kalsium. Kita yang sudah menopause 50 ke atas perlu kalsium. Laki di 60 mulai minum juga andropause. Ya. Oke, jelas yang itu. Terus mengenai vitamin D. Ya. Nah, saya kok malah bingung, di Hong Kong apa ada gunung ya kok hiking? Ada, banyak. Oh ya. Banyak. Oh. Banyak. Saya Bukan gunung sih, bukit. Tapi bukitnya kami kalau naik, kalau untuk awal-awal starting itu kami kan pemula nggak berani yang tinggi-tinggi dulu. Kalau udah naik tinggi, nah agak tinggi kami mulai berani agak tinggi. Yang terakhir itu saya naik yang West Dog Pit ya. West Dog Pit itu di sini terkenal nomor 2 tertinggi di Hong Kong. Oh, gitu ya. Saya Iya, malah nggak berarti kalau ada gunung di sana. Ada. Ya, ada ya, mau dibilang gunung sih bukan gunung ya, tapi bukit. Karena kalau gunung kan di Hong Kong kan dikelilingin bukit. Ada yang tertinggi, ada yang nggak tertinggi gitu. Tadi Bu Lisya sudah checking belum untuk lutut? Tolong duduk. Tolong duduk. Ada. Saya coba ada letak. Itu kembali lagi. Apalagi umurnya sudah di 48, sudah tanda-tanda menopause, jadi tadi waktu naik tangga atau naik gunung itu mulai sakit. Nah, itu tanda-tanda di osteoartritis OA. Tapi sebelum saya mulai itu kan sebelum ini saya udah mulai naik gunung kan dari tahun 2019, dokter. Ya, enggak apa-apa. Ya, seperti ada teman saya di Jogja itu juara badminton, umur 40 sudah kena. Sudah kena OA. Karena dia setiap kali gerak kan loncat-loncat. Nah, ini sama, hiking. Ya. Nanti pada waktu naik tangga atau apa, bertahap pelan-pelan. Jadi jangan langsung langkah tapi satu langkah anukan lagi. Jadi disamakan langkahnya dulu. Pelan-pelan. Kalau udah datang ke kantor udah hampir terlambat itu 2 tangga 1 langkah pas dokter. Wah, itu dia. Kalau ada lift, pakai lift dulu. 2 tangga 1 langkah itu. Nah, itu dia. Itu akan mempercepat. Ya. Akan mempercepat ya kalau kayak gitu. Ya, begitu juga waktu turun tangga. Jadi misalnya turun tangga juga satu-satu aja, jangan satu langkah. Seperti waktu kita naik pesawat atau turun pesawat juga begitu, pelan-pelan aja dulu. Nggak usah takut ketinggalan temennya, biarin aja. Ya. Apakah jalan cepat juga itu karena di Hong Kong itu jalan lambat benar ketinggalan kereta. Apakah jalan cepat itu juga bisa mempercepat keropos? Kalau jalan cepat, gini, kalau berat badan over untuk lutut osteoartritis itu mengganggu, memperberat. Tetapi untuk yang gerakan seperti loncat-loncat, untuk keropos sebetulnya bagus. Ya. Nah, sekarang jalan kaki. Asal jalan kaki itu bukan naik tapi datar, itu untuk lutut enggak begitu masalah. Ya. Boleh. Ya. Jadi kembali lagi kalau lihat tanda-tandanya sama umur ya sudah mulai gejala. Ya, terus kemudian vitamin D sangat boleh. Nanti Bu Lucia bisa cek kadar vitamin D berapa. Ya, apalagi jarang kena sinar matahari, biasanya rendah. Ya, berarti sudah minum
Vitamin C, vitamin E bagus, oke. Vitamin D, saya sangat anjurin. Vitamin sama kalsium. Tapi kalau di sini bilang nggak kena matahari, ya mataharinya beda ya sama matahari Indonesia, dokter. Sama dong, kan satu matahari. Maksudnya di sini matahari kalau saya bilang matahari di Indonesia lebih panas dibanding matahari di Hong Kong. Iya, enggak apa-apa. Panasnya itu karena matahari di sini ya. Panasnya itu karena nggak ada tanah, dokter, di sini. Tanahnya itu udah ketutup semua. Ya. Kalau di Indonesia kan tanahnya masih kelihatan ya, masih ada tanah, masih ada mataharinya itu masih bisa nyerap ke dalam tanah. Kalau di sini udah panas, keangkat gitu. Ya, angkat jadi kan, kayak pengap, panasnya nggak enak. Nggak enak ya. Ya, makanya penggantinya vitamin D. Gantinya vitamin D ya. Iya, daripada nggak kena matahari, nanti vitaminnya rendah. Ada gangguan mah nggak? Ada. Nah, untuk gangguan mah itu, saya itu awalnya masih bisa minum kopi. Kalau sekarang udah nggak bisa sama sekali. Iya, jangan kopi jangan. Ya, udah nggak bisa karena waktu itu gangguan mah saya itu mungkin udah termasuk akut ya, dokter. Karena udah nggak bisa kesentuh kopi. Kopi kalau minum sedikit udah muka udah pucat. Ya, nanti kopinya dikirim ke saya aja. Nggak ada, dok. Ya, berarti minum vitamin D masih oke ya? Oke, tapi yang tinggi-tinggi, yang 1000 unit aja. Oh, yang 1000 unit. Maksimal mungkin di 2000 karena ada gangguan mah. 1000 sekarang kan saya juga minum fish oil, minum vitamin E, minum vitamin C, tambah D lagi. Nggak apa-apa ya, dok ya? Nggak apa-apa. Kan itu hanya vitamin semua. Oke, terima kasih, dokter. Ya. Ya. Dokter Budi, ya. Waktu kita sudah mau jam 9 ya, dok. Apakah boleh nanti dilanjutkan lagi, ada yang mau bertanya? Bisa, dok? Silakan, mau sampai jam 10 boleh. Silakan. Ya. Ini slide dilanjutkan dulu. Slide yang ini. Saya mengundang. Oh, mau dilanjutkan dulu. Terserah saya. Saya ikut mau lanjut atau enggak. Iya, waktunya sudah mau jam 9 ya, dok. Apakah nanti setelah kita lanjutkan lagi bagaimana, dok? Saya ikut, ya. Ikut ya, dok. Ya. Apa ini masih panjang lagi, dok? Ini slide-nya. Apa penjelasannya masih panjang? Sedikit lagi kelihatannya. Iya, oke. Kalau gitu dilanjutkan selesai dulu ya, dok. Slide-nya, Simon. Lanjut yang ini. Nah, ini gambar. Kalau kena di lutut ya, sering kita lihat ada bentuknya yang X atau bentuknya O. Ya. Terus yang kropos ini kalau kita lihat tuh lama-lama bungkuk ya. Nah, kalau kita lihat orang yang sudah umur bungkuk, nah itu tanda-tanda kropos. Dan dia tidak ngeluh sakit. Ya, kemarin itu saya ada ke Magelang, orang yang itu jalannya cepat, tapi bungkuknya udah keterlaluan dan tidak ada rasa sakit ya. Oke, next slide. Nah ini kembali lagi kalau OA tadi berat badan akan mengganggu, ya kontrol ganggu, tapi untuk osteoporosis itu malah nggak masalah, bagus ya. Nah, karena ini beban itu mengganggu pada OA itu lebih bagus olahraganya renang, senam, jalan kaki, ya sepeda statis ya. Terus makan juga yang sehat. Ini hampir sama untuk osteoporosis tadi sudah saya jelasin. Ya, mungkin ini slide terakhir ya. Nah, betul ya. Gitu. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya lagi silahkan. Iya, terima kasih Dokter Budi. Ya. Parahnya sudah semua sangat antusias. Nanti setelah pertanyaan.
Satu aja pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan aja, Dok. Ya. Dokter Sonia. Kalau misalnya untuk wanita yang memiliki riwayat katakanlah kemudian kan dianjurkan buat makan kalsium, Dok. Nah, kalau ada indikasi penyumbatan penyempitan pembuluh darah jantung, apakah masih direkomendasikan gitu loh, Dok? Oh iya. Katanya nggak boleh minum kalsium kalau ada penyempitan pembuluh darah jantung gitu. Ya. Terus yang kedua, satu ya, tapi berikutnya dia. Terima kasih, Dokter Sonia. Ya. Terima kasih, Dok. Ya. Memang kadang-kadang ada pertanyaan yang begini ya, tapi kembali lagi kalsium ini tetap penting ya. Masalah penyumbatan itu biasanya kalau ada penyumbatan kan sudah juga diberikan minuman pengencer ya. Nah, menurut saya kalsium tetap minum. Tapi seperti juga vitamin D itu juga kalau bisa cari yang ada K2, vitamin K2-nya. Ya, ini juga untuk mencegah juga. Jadi kembali lagi menurut saya tetap nggak masalah. Tetap harus minum. Karena nanti pengeroposannya nggak bisa tercegah gitu. Ya, cari kalsium sitrat kalau bisa. Ya. Itu kira-kira. Ya, tetap ya namun saya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Sonia, terima kasih Dokter Budi. Sama-sama. Semoga jawaban dari Dokter Budi memuaskan. Ya, enggak ada teman dokter yang lain, Dok. Dokter, kita tutup dengan doa dulu ya, Dok. Ya. Karena teman-teman antusias dengan topik yang dokter bawa. Iya. Pastor Albert, ya, boleh kita tutup dengan doa. Ya, Pastor. Ya, okay. Kita mau intensi doa, Pastor, untuk para sepuh dan orang-orang tua yang mengalami gangguan osteoartritis, osteoporosis. Semoga Tuhan memberkati, memberi kekuatan, dan melindungi semua orang tua yang kurang nyaman dengan kesehatan tubuhnya. Dan doa untuk kami semua, Pastor. Baik, saudara-saudari, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang boleh kami alami bersama. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tak selalu manis. Ada masa-masa di mana kami diajak untuk berdamai keadaan, faktor kelemahan fisik, kadang-kadang mengganggu kami untuk kepadamu. Karena itu, kami mohon untuk saudara-saudari kami, mereka yang sudah lanjut usia, yang mengalami gangguan OA maupun OP, dan mereka semua yang memohon doa-doa kami. Bantulah mereka agar mereka mampu menerimanya dengan senang hati, mampu mengolahnya dengan baik, memberikan teladan yang berguna untuk anak-anak, untuk anak-anak dan cucu, serta untuk kami semua, sehingga mereka pun bisa menjadi saksi di tengah-tengah kami, memberi kesaksian bahwa pengalaman Simeon yang kemarin kami kenangkan, bahwa justru para manula itulah yang lebih mampu mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Semoga apa yang kami doakan ini berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua yang mengikuti acara ini. Semoga melalui penumpangan tangan hamba-Mu ini, dengan doa Santa Perawan Maria dan para kudus di surga, semua yang kami kenangkan dalam acara ini senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.